Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini di penghujung tahun 2023, saya ingin sharing, gitu ya. Saya ingin mencoba menarik sebuah benang merah hubungannya antara kebutuhan kita sebagai manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi. Nah, di belakang saya di sini sudah ada beberapa catatan yang nantinya tentunya akan membantu diskusi kita. Dan diskusi ini akan saya buat sederhana untuk menjadi bahan kita, refleksi kita di akhir tahun 2023. Oke? Nah, di belakang saya di sini kita mulai dari sebelah kanan saya di sini. Ini adalah kita sebagai manusia. Ya, di mana di dalam supaya kita hidup gitu ya, kita mempunyai kebutuhan ya, beberapa kebutuhan. Dan kebutuhan paling utama yaitu kebutuhan akan pangan. Ya. Tentunya kita mempunyai kebutuhan yang lain, bisa pangan, bisa sandang, bisa papan, macam-macam gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke dalam kebutuhan kita tentang pangan. Oke, nah supaya kita dapat makan, ya tentunya kita harus bisa membuat makanan untuk diri kita. Ya, nah tetapi bisa juga makanan yang kita makan itu disediakan oleh orang lain. Entah orang itu adalah bagian dari keluarga kita, gitu ya. Entah itu di luar dari keluarga kita, yang tentunya untuk bisa memperoleh makanan tadi, kita perlu mengeluarkan sesuatu. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk tenaga. Gitu ya. Nah, jadi ada dua hal ini. Yang jelas kita butuh makan. Kita bisa buat sendiri atau kita bisa dari orang lain. Nah, tentunya dua hal ini sudah memunculkan akan pemenuhan terhadap kebutuhan manusia akan pangan, gitu ya. Kalau kita akan memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, tentunya kita membutuhkan bahan, kita membutuhkan peralatan, kita membutuhkan caranya, metodenya, dan kita membutuhkan juga orang yang nantinya akan memasaknya. Gitu ya. Ini kalau kita bahasakan dengan apa yang biasa ada di industri, bahan itu adalah material, peralatan itu adalah mesin, cara itu adalah metode, dan orang itu adalah man. Jadi kita harus punya orangnya, kita harus punya mesinnya, kita harus punya metodenya, dan kita harus punya bahannya untuk nantinya bisa menghasilkan satu makanan yang akan kita makan. Ya, demikian pula penyedia makanan di sini, tentunya dia pasti akan membutuhkan 4 hal di sini juga, supaya nanti bisa menyediakan makan buat kita. Gitu ya. Nah, disitulah mulai muncul bisnis. Jadi kalau kita ingin berbisnis yang paling sederhana di sini tentang kebutuhan pokok akan pangan, karena semua manusia adalah membutuhkan makanan, maka kita adalah bisnis untuk penyedia makanan. Ya, tentunya dengan menyediakan makanan, nantinya kita akan bisa menghasilkan uang dalam hal ini, gitu ya, di mana uang tadi juga kita bisa gunakan untuk membeli makanan buat kita sendiri. Ya, kita juga bisa memakan untuk makanan yang kita sediakan sendiri. Ya, nah balik ke sini, kalau kita akan memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan akan makan kita sendiri dari bahannya, ya, dari bahannya, dari materialnya. Kita kan butuh makanan bisa
untuk kebutuhan proteinnya, misalnya dari daging, dari telur dan sebagainya, kebutuhan akan vitamin, misalnya dari sayur dan sebagainya, kebutuhan akan karbohidrat, mungkin dari beras, dari jagung dan lain sebagainya, gitu ya. Terus kebutuhan mungkin untuk yang kebutuhan yang lain, misalnya untuk minuman, susu dan sebagainya. Nah, di sini juga dari mana bahan kita itu kita dapat, gitu ya? Apakah bahan itu langsung otomatis ada? Tentunya tidak, gitu ya. Kita harus mencari bahan makanan di situ. Ya, kalau kita punya dana kita membeli, gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya tidak punya dana, kita bisa mencari, gitu ya. Zaman dulu, gitu ya, nenek moyang kita itu untuk mencari bahan-bahan yang akan dimakan, tentunya mereka berburu, ya, entah itu di hutan, entah itu di laut, entah itu di sungai dan sebagainya, untuk memperoleh bahan yang ada di sana, gitu ya. Nah, kemudian peralatan juga sama, gitu ya. Peralatannya entah itu dari alat-alatnya, pisau dan sebagainya, terus kemudian tungku untuk memasaknya, ya. Terus kemudian bahan bakarnya, ya, itu juga kita membutuhkan, itu tidak otomatis ada di tempat kita. Kita harus mencari juga, ya. Anda lihat di sini bahwa dari kebutuhan akan makan, maka kita bisa memunculkan peluang-peluang untuk kita berusaha, gitu ya. Yang jelas tujuannya adalah supaya kita hidup, gitu ya, supaya kita hidup. Jadi nanti kalau kita hidup kita butuh makan, tidak harus kita membuat makanan, tapi kita bisa melakukan hal yang lain untuk menghasilkan misalnya uang digunakan untuk membeli makanan. Ya. Demikian pula dengan caranya, gitu ya. Maka di situ ada banyak cara dan sebagainya. Kemudian orangnya, gitu ya. Kalau kita untuk membutuhkan makan, siapa yang akan memasak, gitu ya. Kalau saya yang akan masak, berarti kan saya harus mempunyai kemampuan, kompetensi untuk memasak tadi. Kalau saya tidak punya, ya meskipun ada bahan peralatan dan juga caranya, kalau tidak ada orangnya yang nantinya mengerjakan, ya tidak akan berguna, gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita tarik lagi ke sini, ya, dari peralatan, butuh pisau, butuh tungku, bahan bakar. Ya, ini juga pisau, kita bisa juga membuat barang berupa pisau, kemudian kita jual, kita menghasilkan dana juga. Tungku kita juga bisa membuat tungku, gitu ya. Dari tungku tadi kita bisa menghasilkan uang untuk membeli makan. Terus kemudian dari bahan bakar, itu kita juga bisa bisnis bahan bakar, gitu ya. Misalnya bahan bakarnya untuk memasak dari kayu, dari minyak, dari gas, ataupun dari listrik. Berarti kan ini sumber peluang kita untuk berusaha, gitu ya. Misalnya kita lihat dari kayu, ya. Kalau kita hidup di desa, gitu ya, maka saat kita memasak, kita sebagian besar memasak dari kayu. Karena dengan kayu kita bisa mencari di hutan, ya, dari ranting-ranting kering yang jatuh di hutan kita cari, gitu ya. Terus kemudian dengan begitu kita bisa menghasilkan bahan bakar untuk memasak, ya. Tetapi kalau kita tidak punya waktu, gitu ya, untuk mencari kayunya, maka ada orang yang menjual kayu. Nah, dia bisa menghasilkan uang dari menjual kayu tadi, gitu ya. Nah, dari ranting kering lama-lama habis. Dan bagaimana untuk menunggu ranting kering, gitu ya? Maka caranya, ya, dia menggunakan ranting yang basah atau batang-batang yang basah, kemudian dijemur dan sebagainya, gitu ya. Kalau perlu dibelah sesuai dengan ukurannya, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang dibuat arang supaya awet, gitu ya. Dia juga menghasilkan panas yang lebih tinggi sehingga memasaknya bisa menjadi lebih cepat, gitu ya. Terus kemudian dari briket juga dibuat briket juga, itu bisa mungkin dari
dari hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dipakai malah bisa dibuat briket ya untuk bahan bakar kita. Oke, terus kemudian kita masuk lagi ke batang misalnya ya. Jadi ini dari sini kita sudah muncul beberapa ide untuk usaha kita. Nah, dari batang yang dibelah misalnya pakai kapak gitu ya. Terus kemudian pakai gergaji gitu ya. Atau pakai yang lain. Ya, kita mungkin ada banyak metode untuk menghasilkan batang yang dibelah. Nah, ini baru fokus yang batang dibelah. Nah, kapak tentunya butuh yang menggerakkan manusia atau yang menggerakkan ada sistem mekanik dan penggeraknya. Kita akan katakan sebuah mesin di situ, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk membuat kapak ini juga ada kemampuan kalau kita butuh ilmu untuk bisa menghasilkan kapak yang tajam, awet dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya kita membelah kayu menggunakan kapak, kita kan juga harus tahu gitu ya bagaimana metodenya gitu ya. Nah, kemudian dari sini untuk menghasilkan barang yang dibelah tadi bisa pakai tenaga manusia gitu ya. Bisa juga pakai tenaga mesin, sistem mekanik ya. Nah, sistem mekanik yang ada di situ bisa digerakkan juga oleh manusia karena sistem mekaniknya kan butuh penggerak. Bisa juga digerakkan oleh hewan gitu ya. Bisa juga digerakkan oleh mesin uap zaman dulu gitu ya. Jadi dulu sebelum ditemukannya mesin listrik kita menggunakan mesin uap. Nah, kemudian bisa juga menjadi mesin listrik gitu ya. Jadi saat di situ ilmu pengetahuan tentang listrik berkembang, maka di sini bisa menghasilkan peralatan yang lebih baik, gitu ya. Yang sebelumnya menggunakan manusia, hewan, mesin uap, sekarang menggunakan mesin listrik. Nah, mesin listrik tadi ya tentunya butuh operator yang menggerakkan, gitu ya, yang menggerakkan. Maka sistem ini bisa berjalan secara manual, gitu ya. Tentunya ada manusia yang di situ yang berproses, bisa juga berjalan secara otomatis, ya, bisa berjalan secara otomatis. Nah, supaya bisa berjalan secara otomatis, gitu ya, ada banyak cara yang di situ, gitu ya. Nah, di sini setelah ditemukannya komputer, maka sistem-sistem yang ada di sini bisa berjalan lebih otomatis. Nah, komputer plus logika. Nah, komputer itu kan ada cara memprogramnya, cara berpikirnya, gitu ya. Nah, maka kalau logikanya berkembang, gitu ya, semakin cerdas, maka mesinnya di sini akan semakin cerdas. Nah, di sini boleh dikatakan mekatronika itu adalah replika. Ya, replika dari kita manusia. Jadi dari kebutuhan akan makan yang ada di sini tadi, itu dalam angan-angan kita itu bisa membuat satu mesin otomatis yang akhirnya bisa menyediakan makanan untuk kita. Nah, mesin otomatis tadi yang di dalamnya ada mekanik, ada listrik, ada komputer logika, itu sebetulnya adalah replika dari kita. Kita sistem mekaniknya yang semula tadi kapak mungkin dengan tangan kita, mungkin kita pukul pakai tangan gitu, tangan kita supaya di sini tidak sakit, kita buat kapak ya, sistem mekaniknya sudah mulai berkembang untuk end efektornya. Terus kemudian butuh tenaga ya, butuh penggerak di sini yang semula tadi manusia penggerak di sini pakai otot kita gitu ya, maka digantikan oleh mesin listrik. Jadi di situ sudah ada mekanik kita, terus kemudian otot sebagai penggerak kita, ya. Terus kemudian tentunya di dalam
di dalam listrik kita ada sensor-sensor untuk mengetahui bagaimana keras tidaknya material yang kita belah dan sebagainya. Terus kemudian supaya bisa berjalan lebih otomatis membutuhkan otak gitu ya. Otak kita ini adalah komputer, tapi otak itu ada hardware. Nah, di dalam otak kita ada cara berpikir kita, logikanya. Itu adalah softwarenya. Nah, sistem mekanik, mesin listrik, komputer, dan logika di sini, ini adalah yang kita sebut mekatronika. Dan mekatronika ini boleh dikatakan adalah replika dari kita sebagai manusia. Ya, jadi dari kebutuhan akan makan kita bisa tarik banyak hal gitu ya, sehingga yang ada di situ berkembanglah ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di situ dan juga tentang kompetensi. Jadi di sini ilmu pengetahuan akan alat potong gitu ya, terus kemudian teknologi akan alat potong, teknologinya seperti apa gitu ya. Ini semuanya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, manusia ya, yang terus berpikir akhirnya berkembang terus sehingga lama-lama akan menghasilkan alat yang semakin lama semakin cerdas, gitu ya. Di mana alat yang cerdas di sini yang nantinya akan hidup berdampingan dengan kita. Ini adalah replika dari kita. Nah, mekatronika robot itu salah satu adalah produk dari mekatronika. Nah, kemudian dari tadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini, apapun mulai dari makan, kita sebagai penyedia makanan, maka kita butuh kompetensi. Ya, supaya bisa menyediakan makanan ini kita harus butuh kompetensi untuk bisa menyediakan makanan. Supaya kita tadi bisa menyediakan bahan, kita butuh kompetensi untuk menyediakan bahannya. Bagaimana bahan itu tidak akan otomatis datang sendiri. Kita butuh menyediakan, gitu ya. Maka hal yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi inilah yang nantinya harus Anda perhatikan, ya, supaya nanti Anda bisa survive ke depan. Ya, untuk ke depan kira-kira ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, maka kita butuh kompetensi apa untuk di masa yang akan datang. Ya, supaya kita bisa survive di masa yang akan datang. Jadi, mekatronika merupakan replika dari kita sebagai manusia karena di dalam mekatronika ada mekaniknya, ada listriknya, kemudian ada komputernya dan juga ada logikanya. Sehingga kompetensi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mekatronika menjadi sangat penting supaya kita nanti bisa survive di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.